Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentu semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Mari bersama-sama kita menyimak media pembelajaran berikut ini. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Apa ya materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah tentang sila ketiga Pancasila. Yang kedua, gambar dua dimensi. Maka bisa dirumuskan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui video pembelajaran yang di-share melalui Google Classroom, siswa mampu menganalisis hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah melihat gambar pada video pembelajaran, siswa mampu mengkritisi masalah yang terkait dengan sila ketiga Pancasila dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi online melalui Google Meet, siswa mampu menganalisis hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Yang keempat, melalui Google Formulir pada Classroom, siswa mampu membuat gambar bertema nelayan dengan kreatif. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kemudian ingin bertanya, sudah melihat ya? Di sini ada sebuah gambar. Kira-kira informasi penting apa yang bisa kalian dapat berdasarkan gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Benar sekali. Informasi penting yang bisa kita dapat dari gambar tersebut adalah sikap gotong royong para nelayan. Nah, kira-kira sikap gotong royong para nelayan sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa ya? Untuk lebih memahami tentang sikap gotong royong, marilah kita bersama-sama membaca teks tentang sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan, dekat dengan pantai. Ia dan warga desa lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Setelah kalian menyimak, kemudian membaca bacaan tentang sikap gotong royong di kampung nelayan, maka kita dapat menemukan beberapa informasi penting. Kita analisis bersama ya. Informasi penting yang pertama adalah 1. Pak Eko dan teman-temannya bergotong royong mencari ikan dan membetulkan jaring bersama. 2. Sikap baik yang bisa kita contoh dari nelayan Pak Eko adalah gotong royong dan bekerja sama. 3. Sikap Pak Eko dan teman-temannya sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Mari kita analisis bersama. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berlambang bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambang rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, berlambang pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berlambang kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlambangkan padi dan kapas. Bagaimana, mengasihkan bukan? Setelah kita bersama-sama menganalisis bunyi dan simbol Pancasila, maka sekarang kita analisis bersama ya, bahwa sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Dengan melihat animasi yang Budian masukkan ke dalam media pembelajaran berikut ini, di situ terdapat beberapa orang yang saling bergotong royong. Kira-kira sikap
yang bisa kita contoh apa ya? Benar sekali. Gotong royong merupakan salah satu sikap yang mementingkan kepentingan umum, sehingga sikap gotong royong sesuai dengan sikap sila ketiga. Sikap-sikap yang sesuai Pancasila sila ketiga di sekolah apa saja ya? Yang pertama, mengikuti upacara dengan disiplin. Yang kedua, piket bersama membersihkan kelas. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman meskipun berbeda suku. Di situ ada bermacam-macam suku, ada suku Asmat, suku Bali, suku Jawa, suku Madura, dan Kalimantan. Nah, di sini terdapat beberapa animasi bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Tentunya memiliki bahasa yang beragam, suku yang beragam, namun kita harus tetap bersatu. Makna dari sila ketiga Pancasila adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta damai dan persatuan. Meskipun kita mempunyai beragam kebudayaan daerah, namun kita tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat ya, budaya nasional bersumber dari budaya daerah. Yang ketiga, makna dari sila ketiga Pancasila adalah tidak mementingkan kepentingan sendiri, melainkan kita harus senantiasa bergotong royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada pembelajaran hari ini, selain kita akan belajar tentang sikap yang mencerminkan sila ketiga, kita juga akan belajar tentang gambar dua dimensi. Kira-kira di sini ada yang sudah tahu belum ya gambar dua dimensi itu? Mari kita analisis bersama. Jenis seni rupa berdasarkan dimensinya ada yang disebut dengan seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Seni rupa dwimatra atau dua dimensi adalah karya seni rupa yang dibentuk oleh dua ukuran, yakni panjang dan lebar, sehingga kita hanya bisa melihat dari sisi depan saja. Bagaimana, sudah bisa membayangkan? Sebenarnya kalian sudah sering melakukan kegiatan menggambar dua dimensi ini. Mari kita analisis bersama hal-hal apa saja yang diperlukan dalam menggambar dua dimensi. Alat dan bahan dalam menggambar dua dimensi. Di sini Budian materinya tentang menggambar perahu nelayan. Yang pertama adalah apa ya kira-kira? Gambar contoh. Yang kedua, buku gambar. Yang ketiga, alat tulis. Dan yang keempat adalah krayon. Menggambar adalah imajinasi. Nah ini ya, Budian beri catatan ya, dalam membuat gambar dua dimensi berupa menggambar perahu nelayan, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah contoh gambar, buku gambar, alat tulis, dan pensil warna. Nah, di sini Budian berikan beberapa contoh gambar dua dimensi. Ini ya. Nah, bagaimana? Mengasihkan bukan? Tetap semangat ya. Tetap jaga protokol kesehatan, belajar di rumah, tetap pakai masker, tetap menggunakan face shield, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu lah.